Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good evening everybody. We will discuss the next material ya. Kita akan diskusikan materi selanjutnya. Nah, kemarin kita bahas tentang noun, pronoun, misal determiner. Terus, kita akan lanjutkan tentang adjective sama adverb ya. Jadi kita akan lanjutkan tentang kata sifat sama kata keterangan. Nah, kita masih ada last meeting ya. Kita masih ada di satu pertemuan terakhir. Kita akan bahas tentang verb sama conjunction. Jadi verb itu di pertemuan terakhir ya, nanti sama conjunction. Nah, kita akan discuss tentang adjective sama adverb. Nah, oke, karena terbatasnya waktu di Zoom ini ya, jadi saya hanya sekilas saja untuk menerangkan tentang apa itu adjective, apa itu adverb ya. Nanti selebihnya materi akan saya share di Telegram ya. Jadi terus untuk recording Zoom nanti akan saya upload di YouTube saya. Jadi kalian bisa mengakses bagi rekan-rekan yang mungkin nggak bisa join pada Zoom malam ini. Oke, nah adjective. Nah, adjektif itu sebenarnya apa ya? Kata sifat. Nah, yang dimaksud sifat itu apa sih? Nah, adjektif itu sebenarnya kaitan sama kata benda. Ya. Nah, karena ini kata sifat berarti dia adalah memberi sifat ya terhadap kata yang dia ikuti. Nah, biasanya adjektif itu lebih ke mendeskripsikan tentang kualitas atau kuantitas suatu kata benda, bisa juga kata ganti ya. Jadi adjektif itu bisa memodifikasi kata ganti atau kata benda. Nah, jadi dia itu memberi sifat. Nah, misal kita lihat di sini example. The book is very expensive. Nah, buku itu sangat mahal. Nah, di sini kalau kita lihat bukunya itu seperti apa sih misal? Oh, bukunya ternyata sangat mahal. Atau yang mahal itu apa sih misal? Oh, ternyata yang mahal adalah bukunya. Jadi di sini mahal itu memodifikasi si buku, di mana buku ini adalah kata benda. Nah, jadi dia memberi sifat. Terus yang kedua, this very good magazine misal. Ini adalah majalah yang bagus. Majalahnya itu gimana sih? Oh, ternyata good, bagus misal. Apa sih yang bagus misal? Oh, ternyata majalahnya. Jadi modifikasi kata benda. Sama halnya yang bawah ya. This ice cream is delicious. Es krimnya itu enak banget misal. Es krimnya rasanya gimana sih? Oh, ternyata es krimnya enak. Delicious. Yang enak apa sih misal? Oh, ternyata es krimnya. Nah, di sini delicious itu juga memodifikasi si es krim ya. Jadi sebagai kata benda. Nah, apakah selalu benda yang harus diberi sifat? Nah, tidak. Tapi ternyata kata ganti itu juga bisa diberi sifat ya. Misal, you are so beautiful. Kau begitu cantik misal. Nah, di sini. Kamu itu orangnya seperti apa sih? Nah, oh ternyata beautiful. Oh ternyata cantik misal. Yang beautiful itu siapa sih? Misal, oh ternyata kamu. Nah, atau misal kita pakai contoh, my sister is clever misal. Saudaraku pintar. Yang pintar siapa sih? Misal, oh ternyata my sister. Atau my sister itu saudaraku itu orangnya seperti apa sih? Oh ternyata clever, pandai. Nah jadi adjektif itu memberi sifat pada kata benda ataupun kata ganti ya terhadap orang atau benda. Nah, terus di sini ada dua contoh ya adjektif. Adjektif itu bisa ditulis atau bisa diidentifikasi dengan dua uh, format seperti ini. Kata sifat itu bisa datang setelah to be. Kalau to be itu mungkin masih ingat ya kayak is, am, are, misal was, were. Nah, to be bisa datang setelah adjektif bisa datang setelah to be ketika dia setelah pronoun ya. Misal kata he is short, dia pendek. Dia orangnya seperti apa sih misal? Oh, ternyata dia pendek. Nah, terus yang pendek siapa sih misal? Oh, ternyata he, oh ternyata dia. She is tall misal. Oh, yang tinggi itu siapa sih misal? Oh, ternyata she, dia perempuan orangnya tinggi misal. She is tall. Kira-kira dia orangnya seperti apa sih misal? Oh, ternyata memang dia secara physically memang
tinggi. Nah, jadi memodifikasi juga kata ganti. Nah, terus kata sifat adjective bisa appear before a noun. Jadi dia bisa muncul sebelum kata benda. Misal red car, mobil merah. Kadang kalau bahasa Inggris kan dibalik ya. Red car, mobil merah. Jadi ngartikannya dari kanan ke kiri. Kadang seperti itu. Nah, misal red car, mobil merah. Mobilnya warna apa sih? Misal, oh ternyata warna merah. Atau yang merah apa sih? Misal, oh ternyata car, oh ternyata mobil misal. Nah, old hat, topi yang usang. Nah, di sini old itu kalau untuk benda artinya usang, kuno, jadul, tapi kalau untuk orang artinya tua. Topi yang usang. Yang usang apa sih? Misal, oh ternyata topinya misal. Atau topinya itu seperti apa sih? Oh ternyata topinya itu sudah lama usang. Jadi seperti itu. Terus yang termasuk kata sifat itu termasuk apa ya? Jenis kata yang banyak vocabnya ya. Misal warna, warna itu termasuk kata sifat. Misal pink, pink book, buku pink. Oh ternyata bukunya warna pink. Oh ternyata yang pink itu adalah bukunya misal. Nah jadi warna itu termasuk kata sifat. Ukuran, misal big, large, besar, luas, small, kecil. Misal heavy berat, nah thin tipis, thick tebal. Jadi itu termasuk juga ke ukuran ya. Jadi secara size. Terus shape, shape itu bentuk. Bentuk itu seperti round, oval, misal triangular, segitiga misal. Nah, jadi lebih ke shape ukuran ya. Jadi kayak ukuran suatu benda misal. Age itu lebih ke usia. Usia itu bisa ke usia orang, bisa ke usia benda ya. Misal old. Old itu artinya tua. Young, muda. New, baru, modern. Ancient, ancient itu kuno. Old fashioned berarti jadul. Update berarti terbaru. Nah, terus apalagi ya? Yang termasuk adalah weather atau condition, cuaca. Cuaca itu juga termasuk kata sifat. Misal rainy. Rainy itu kayak uh, lembab, misal stormy, sunny cerah, nah windy berangin. Nah, jadi kaitan sama kondisi iklim cuaca itu termasuk kata eh, sifat. Tekstur, misal kayak permukaan, misal hard, soft, katakanlah keras, lembut, misal itu juga termasuk kata sifat. Sound, bunyi, misal silent, noisy, quiet, misal tenang, damai, berisik, itu juga termasuk kata sifat. Terus appearance, appearance itu seperti apa ya? Uh, yang terlihat misal kayak beautiful, handsome, clean, dirty, bersih, kotor, misal rapi. Nah, itu juga termasuk kata sifat. Nah, terus kata sifat yang lain misal yang belum tuh number, angka. Angka itu termasuk kata sifat. Misal kata sifat yang terdefinisi, kayak kata angka lah ya, misal 2, 3, misal 10, 20, 50. Nah, itu termasuk kata sifat. Kenapa? Karena dia bisa nempel ke kata benda ya. Misal 10 books, buku 10 buku misal. Yang 10 itu apa sih? Oh, ternyata buku. Bukunya berapa sih jumlahnya? Oh, ternyata 10, ada 10. Nah, itu kan terdefinisi secara angka. Tetapi number itu juga ada yang tidak terdefinisi, dalam artian cuman misal kata few, sedikit, misal banyak, many, several, some. Nah, beberapa itu juga termasuk kata sifat ya. Misal many books, bukunya banyak. Yang banyak apa sih? Oh, bukunya. Bukunya ada berapa sih? Oh, ternyata ada banyak ya. Jadi bisa menempel di kata benda. Untuk angka ya, bisa angkanya yang jelas atau angka yang misal cuma sedikit, beberapa, banyak. Nah, itu kan tidak terdefinisi secara jumlah ya, tapi dia termasuk kata sifat. Oke, misal di sini tinggal kita milih where is adjective, di mana adjektifnya. Nah, misal nomor 1. Oke, tadi kata sifat bisa datang setelah kata benda. Atau sebelum kata benda, ataupun kata sifat bisa datang setelah to be. Oke, jadi patokannya itu
dia sebelum noun atau setelah to be atau mungkin keduanya. Nah, oke, kita coba ya nomor 1. Kira-kira apa? Red. Red, oke, red ball. Oke, nomor 2. Large. Large, oke. Large. Oke, 3. Pretty. Pretty, oke. Pretty itu sama dengan beautiful. Pretty, beautiful itu cocoknya memang untuk yang orang ya. Jadi kalau misal untuk hewan, wah hewannya cute, cantik banget, pakai pretty cat, nggak pas. Beautiful cat, nggak pas ya. Jadi pretty, beautiful itu untuk orang. Kadang ada hewan terus dikasih pretty atau beautiful, nggak pas. 4. Little. Easy. Little bisa. Terus satu lagi easy. Easy. Nah, pohon yang kecil itu mudah untuk dipanjat ya. Jadi little tree. Little itu artinya bisa sedikit, bisa kecil, tergantung konteks. Oke, 5. Fast. Fast. Oke. Number 1. Exciting. Exciting. Oke, menyenangkan. Oke, exciting trip. Trip yang menyenangkan. Perjalanan yang menyenangkan. 2. Hero. Oke, 3. Many. Many. Oke, 4. Large. Large. 5. Sharp. Sharp. Oke. 6. Loud. Loud. Oke, loud itu kayak keras kencang gitu ya. 7. Long. Long. Oke, 8. Stinky. Tinggi. Stinky. Oke, stinky. Jahil, usil. Nah, oke. Jadi meskipun dia datang sebelum kata benda, misalkan her nose kan bisa, kan tapi kan enggak her kan. Iya benar, her itu datang sebelum kata benda. Iya, tapi kan her itu kan pronoun enggak. Nah, kadang mungkin yang beberapa menjebak ya. Oke, 9. Cool. Cold. Oke. The last. Favorit. Favorite, oke. Dan kata sifat bisa datang setelah possessive pronoun. Misal, my favorite place. Kan di sini dia diupdate kan. Jadi my itu kan possessive pronoun, kata sifat baru kata benda kan. Sama, her nose itu bisa. Her itu kan possessive pronoun, kan kepunyaan kan, her. Terus nose itu hidung, maka kita tambahi kata sifat lah. Misal, her flat nose. Misal, berarti kan hidung peseknya. Nah, jadi flat di sini juga jadi kata sifat bisa diletakkan setelah possessive pronoun dan sebelum noun. Seperti itu. Oke, nah. Itu secara umum ya untuk kata sifat ya. Nah, kita akan ke sini, degree of comparison. Tingkatan kata sifat. Nah, gini, kadang kita itu misal untuk perbandingan ya, kalau yang namanya perbandingan kan biasanya yang dibandingkan apa sih? Pasti sifat kan. Nah, jadi misal gini, gadis itu cantik, the girl is beautiful. Ya udah. Atau mungkin gadis itu lebih cantik dari gadis ini. Nah, misal. Atau gadis itu gadis yang tercantik di kelas ini. Nah, jadi perbandingan itu yang dibandingkan adalah kata sifat pasti ya. Nah, kita lihat untuk kata sifat itu ada tingkat perbandingan 3 ya, yaitu positif, komparatif, sama superlatif. Nah, positif degree itu ya udah one thing, jadi cuma satu hal yang deskripsikan ya. Misal she is beautiful, ya udah dia cantik misal. Atau my brother is handsome, saudaraku tampan misal, ya udah nggak ada yang dibandingkan, udah dia tampan-tampan aja, cantik-cantik aja. Nah, tapi kalau komparatif ada dua sifat yang memang dia dibandingkan ya. Misal dia lebih cantik dari si B, si A lebih pandai dari si B. Nah, jadi ada komparatif. Jadi ada sesuatu yang di-compare ya, dibandingkan. Nah, terus kalau yang model superlatif berarti dia tingkatan yang paling super. Kalau yang namanya super kan berarti paling. Nah, berarti ada mungkin
2-3 hal yang dibandingkan, atau dia yang menjadi paling dia menjadi paling lah ya, super. Oke, contohnya itu. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia untuk membentuk kata lebih dan paling, kita cuma kasih tambahan dengan misal cantik, berarti lebih cantik, paling cantik misal. Atau katakanlah misal rajin, lebih rajin, atau paling rajin, atau terrajin. Udah, setidaknya pakai lebih dan paling. Nah, tetapi kalau dalam bahasa Inggris, kita punya dua rumus dalam membentuk kata lebih atau paling. Yang pertama menggunakan pola ER-EST, yang kedua menggunakan pola more and most. Nah, kan karena kita punya dua rumus nih. Nah, terus cara untuk merubah itu biasanya kita pakai suku kata. Kita nggak pakai ending-ending kalimat, ending-ending kata kayak kemarin ya, tapi kita pakai suku kata, di mana satu suku kata itu terhitung ketika ada huruf vokal ya. Misal kata big, berarti dia satu suku kata. Fast, satu suku kata. Happy, berarti dua suku kata. Modern, important misal. Horrible, interesting, 4 suku kata. Jadi dia dihitung ketika menemui menemui huruf vokal. Nah, terus itu gunanya apa sih? Nah, ini berguna ketika kita mau mengubah menjadi lebih apa atau paling apa. Nah, misal gini, kata sifat dengan satu suku kata, maka umumnya dia tambah ER sama EST. Misal kata small, kecil, komparatifnya lebih kecil kan? Nah, pakainya smaller. Superlatifnya berarti smaller. Nah, dua misal. Terus komparatifnya berarti warmer. Terus superlatifnya warmest karena dia satu suku kata ya. Nah, mungkin ada kata yang lain misal. Yang intinya satu suku kata dia tambah ER untuk komparatif atau superlatif tambah EST. Nah, tetapi ada kata sifat yang ketika dia ending huruf atau ketika dia akhir hurufnya E, maka kita nggak perlu tambah ER. Nah, kan double kan, EER. EST. Nah, maka untuk kata sifat yang endingnya adalah E, maka dia tambah R aja. Keren tenang. Komparatif, maka untuk superlatifnya tinggal ditambah ST ya. Misal kata kita lihat di sini ya, maka akan jadi nicer. Dia cuma tambah R aja, superlatifnya tinggal tambah ST misal. Terus kata sifat ada beberapa adjektif yang dia sudah paten ya, jadi dia itu huruf konsonannya itu double. Misal kata big, dia jadi bigger karena dia sudah perkecualian. Big, bigger, maka jadi biggest. Nah, terus kira-kira adjektif apa sih yang dia jadi double konsonan ya? Nah, kita akan lihat di sini. Kata apa sih? Misal, fat. Fat itu gemuk, fatter, fattest. Flat juga, flatter, flattest. Hot juga, hotter, hottest. Terus apa lagi ya? Thin, thinner, thinnest. Misal, wet, wetter, wettest, basah misal. Nah, kita lihat. Jadi ada beberapa kata yang dia otomatis sudah double konsonan dan dia nggak bisa diwawah. Kayak tadi, big, fat, flat, apalagi ya, hot, thin sama wet. Jadi cuma sekitar ada 5-6 kata yang dia otomatis double. Terus tambahan lagi, kata sifat yang endingnya Y maka berubah jadi I ya, jadi terus tambah ER atau EST. Seperti kata isi, kan akhirannya Y, isi. Maka Y harus dirubah jadi I baru tambah ER untuk komparatif dan superlatifnya tambah EST. Terus selain itu kata apa lagi? Heavy. Heavier, heaviest. Misal apalagi ya? Noisy. Noisier jadi noisiest. Sebenarnya memang ini sudah ada masih banyak kata lain ya, nanti bisa dipelajari sendiri. Itu cuma untuk perubahannya. Nah, itu kalau untuk satu suku kata. Jadi satu suku kata bisa akhirannya ER, EST ya, atau mungkin kata yang endingnya E maka tambah R tambah ST. Terus ada beberapa kata sifat yang dia otomatis double konsonan.
Terus ada juga kata sifat yang endingnya Y dirubah jadi I dulu baru tambah ER atau EST. Terus yang kedua, kata sifat dengan dua suku kata. Nah, dua suku kata ini, nah biasanya kata sifat yang dua suku kata tambah ER atau EST. Narrow, narrower, narrowest. Sempit, lebih sempit, tersempit. Nah, terus sama kayak tadi, kata sifat yang endingnya Y, maka rubah jadi I baru tambah ER. Happy jadi happier, happiest. Nah, terus ada juga kata sifat yang endingnya adalah full, less, ing, sama ed, maka using more and most. Jadi, misal kata, kita lihat ke kata beautiful lah. Nah, beautiful kan akhirnya full, maka dia nggak bisa kan beautifuler, beautifulest, maka dia harus more beautiful, most beautiful. Misal ada kata boring, boring itu bosan. Nah, boring. Oh, karena akhirnya ing ya sesuai dengan aturan, maka jadinya more boring sama most boring. Nggak bisa boringer, boringest. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus ada beberapa kata sifat yang dengan dua suku kata maka menggunakan more sama most ya. Misal yang dikurung ini ya, modern, famous, normal, correct, dia otomatis menggunakan more sama most karena dia perkecualian. Terus yang terakhir, kata sifat dengan tiga suku kata atau lebih. Maka menggunakan more sama most itu pasti beautiful, more beautiful, the most beautiful. Careful, more careful, most careful. Important, more important, the most important. Interesting, more interesting, the most interesting. Nah, jadi adjektif dengan tiga atau lebih suku kata maka dia otomatis tambah more sama most. Nah, oke, terus irregular adjective. Jadi ada kata sifat yang dia otomatis tidak beraturan. Nah, we have to memorize. Kita harus hafalan. Nah, cuman ada sekitar 7 kata sifat yang dia tidak beraturan. Tidak beraturan di sini berarti untuk komparatifnya dia nggak mungkin akhiran er atau est untuk superlatif. Jadi dia komparatifnya sama superlatifnya dia biasanya berubah total. Misal ada kata good. Good itu artinya baik. Atau well itu baik, good, baik. Komparatifnya nggak bisa jadi gooder, superlatifnya goodest karena dia irregular, maka komparatifnya adalah harus better, lebih baik, superlatifnya adalah best atau terbaik. Nah, jadi seperti itu aja sih. Misal much and many itu banyak. Kalau lebih banyak pakainya more misal. Tapi kalau superlatifnya pakainya most, paling atau terbanyak atau kebanyakan. Jadi untuk irregular itu seperti itu. Nah, terus misal ada tabel seperti ini. Jadi misal diisi positifnya komparatif sama superlatif dikosongi atau sebaliknya ya. Komparatif diisi maka positif sama superlatifnya harus diisi atau kebalikannya superlatif diisi tinggal kita melengkapi yang positif atau komparatif. Kira-kira kita coba ya beberapa ya. Kira-kira nomor 1 karena 1 itu kan studies, dia 3 berarti pakai more sama most. Gentle 2 suku kata dia pakai gentle, pakai R sama ST. Nah, kita coba nomor 3. Kira-kira komparatifnya apa? Positifnya apa nomor 3? Hungry. Hungry, oke. Superlatifnya pakai EST ya. Nah, oke. Hungry. 4. High, tinggi. Komparatifnya dia 1 suku kata. Oke. Pakai ER sama EST ya. Higher sama highest pakai ST. Nah, itu aja sih. Terus famous. Famous tadi di 2 suku kata tapi perkecualian ya. Menggunakan more sama most ya tadi ya. Bukan famous, famouser.
Oke, nomor 6 coba. Pretty, komparatifnya prettier. Oke. 7, 8 itu irregular ya. Berarti bad, worse sama pakai yang tadi ya. Terus 8, better tengahnya. Berarti positifnya Good. ya irregular juga. Lebih baik berarti positifnya good. Terus superlatifnya Best. best. Oke, 9. Dangerous komparatifnya More dangerous. more. Oke, superlatifnya most ya. Ketika more pasti most ya. Oke, misal ini. Sebentar. Oke. Jadi misal katakanlah ada ini. Ini tinggal diisi, kita tinggal milih komparatif sama superlatif aja ya. Oke. Nah, tinggal milih superlatif atau komparatif. Nah, kira-kira nomor 1. Oke, kata kunci di superlatif. Kata kunci superlatif itu biasanya ada tambahan the. The apa itu pasti superlatif. Ketika ada kata than, daripada atau dari, itu pasti komparatif. Nah, jadi sebenarnya apakah selalu harus tahu arti? Enggak ya. Yang penting kita harus bisa niteni. Nah, nomor 1, John is the. Oh, ketika the itu pasti superlatif, berarti the tallest, langsung otomatis. Terus 2, is Laura. Ketika ada kata then, pasti kan dibandingkan, berarti langsung taller. 3, ada kata then juga my house, berarti kan dibandingkan, maka jadinya bigger. Terus di sini 4, ada kata the lagi, pasti biggest. Wow, has the biggest. Nah, misal kalian sering lah kata, misal the best ya, pasti pakainya kan the best. Nah, ada the-nya. Karena the itu biasanya melekat di superlatif, entah itu reguler atau irregular ya, tapi tergantung juga sama konteks kalimat. Terus nomor 5, ada the pasti cutest. Nah, jadi tinggal itu aja sih ya. Ketika ada kata the, biasanya dia superlatif. Ketika ada kata then, pasti dia komparatif. Tinggal itu aja. Oke, itu untuk adjektif. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita ke adverb. Belum ya? Oke, kita akan lanjutkan sekalian ke adverb. Ini nggak banyak ya. Oke, nah. Adverb itu apa sih? Kata keterangan. Nah, kata keterangan itu kata seperti apa sih? Nah, kita review aja sih. Oh, kata keterangan waktu, kata keterangan tempat, kata keterangan manner itu lebih ke cara ya, how. Kata keterangan degree, tingkatan, kata keterangan frekuensi. Nah, paling kita akan bahas sekilas-sekilas. Yang dimaksud kata keterangan, oke, kita akan ke adverb of place ya, kata keterangan tempat. Nah, kata keterangan tempat itu bisa sesuatu yang terdeteksi atau enggak, dalam artian gini ya, kayak outside, di luar, di dalam, misal here, di sini, di sana, yang di kota ini ya misal. Jadi itu juga bisa termasuk kata keterangan tempat ya, yang intinya menuju ke tempat ya, entah itu tempatnya itu bisa jelas atau enggak, di sini, di sana, di luar, di dalam, misal di bawah, under, di atas, terus katakanlah di samping, beside, jadi itu termasuk kata keterangan tempat ya, tempat meskipun kadang enggak jelas ya terdefinisi, misal di mana. Nah, kalau di sini kan outside. Nah, everywhere, here, there, itu kan nggak terdefinisi. Tapi ketika misal inside the body, di dalam tubuh, outside of the gate, berarti di luar gerbang, under a tree, di bawah pohon. Nah, itu juga termasuk kata keterangan letak ya, atau kata keterangan tempat yang menunjukkan tempat, atau sesuatu yang terdefinisi. Misal Jakarta. I already work in Jakarta. Aku udah kerja di Jakarta. Terus somewhere. Nah, di sini Lampung. Jadi intinya yang merujuk ke lokasi ya, inside Sumatera, here, there.
Nah, above, di atas misal, above the cupboard, di atas lemari. Nah, jadi yang intinya mengacu ke tempat ya, everywhere. Nah, upstairs itu kayak di tangga misal. Terus apa lagi ya? Intinya yang tempat ya, in front of the class, di depan kelas, at my home, di rumah misal. At an international company, oh di perusahaan, misal at restoran. Nah, itu juga termasuk kata keterangan tempat ya, tapi kan yang jelas. Nah, terus kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu itu sebenarnya bisa ke misal sesuatu yang sekarang, now, yesterday, misal yang lampau kemarin ya, misal yesterday, 2 days ago, yang ada kata ago itu pasti lampau. Atau present itu sekarang, misal now, right now, itu artinya sekarang. Atau sesuatu yang future, yang akan datang, misal tomorrow, next week, yang ada next itu biasanya belum terjadi kan. Kata keterangan waktu, next month, next week, next day, di hari berikutnya, bulan berikutnya, later, nanti. Nah, itu juga termasuk kata keterangan waktu. Nah, ada juga kata keterangan waktu yang misal katakanlah kayak dia pakem. Misal kata apa ya? Kita misal kata PM, IM. Nah, itu juga termasuk IM, PM itu juga termasuk kata keterangan waktu ya. Nah, IM itu untuk 12 malam sampai 12 siang. Oke, terus kalau PM kebalikannya ya, 12 siang ke 12 malam. Nah, jadi kalau misal 7 pagi berarti pakai 7 IM ya. Kalau 7 malam berarti 2 PM. Nah, jadi seperti itu. Kadang ini kayaknya sepele, cuman kadang ya banyak yang kadang bingung. Kayak kemarin mahasiswa tanya, Miss Zoom-nya jam berapa? Oke, jam 8 PM. Itu jam 8 pagi ya. 8 PM itu 8 malam, Mas. 8 pagi itu 8 IM. Oh ya, gitu. Jadi dia udah dikiranya salah jam gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Bisa juga pakai ini, misal 2 PM, berarti dia otomatis keterangan waktu. Tinggal itu aja sih. Terus apa lagi ya? Daily. Daily itu harian, weekly, mingguan, monthly berarti bulanan. Jadi yang intinya merujuk ke waktu. Terus tahun pun juga ya. Merujuk ke tahun, bulan, atau jam itu juga adverb of time. Terus frekuensi. Nah, di sini kata always, usually, often, seldom, never itu juga keterangan frekuensi ya. Jadi tingkat keseringan. Dimana kalau letaknya biasanya dia setelah subjek atau sebelum verb. Misal I always apa, misal I usually apa. Jadi misal I always study, aku selalu belajar. Nah, biasanya seperti itu. Terus misal berarti kan dia ada keterangan keseringan ya. Oh, always itu berarti selalu, berarti dia itu orangnya selalu belajar misal. Kalau kita balik nih misal I always love you, aku selalu mencintaimu misal. Kalau misal kita balik I love you always, nggak pas karena kan nggak grammar ya. Karena adverb of frequency selalu diletakkan setelah subjek dan sebelum kata kerja. Meskipun secara makna I love you always tuh aku mencintaimu selalu. Itu kalau bahasa Indonesia sah ya, tapi kan kadang kalau dalam bahasa Inggris nggak bisa, harus selalu rule ya, aturan grammar. I usually walk misal, I often read, I often watch TV misal. Jadi seperti itu. Nanti ini bisa dipelajari sendiri. Oke, terus ada tambahan juga very itu sama enough itu adjective of apa ya, adverb of degree. Jadi kayak penggunaan very itu sangat, tuh itu terlalu. Enough itu cukup. Nah, kita pahami letak atau posisinya dulu ya. Very sama itu selalu diikuti adjective. Misal very beautiful, too beautiful. Dia sangat cantik. She is very
beautiful. She is too beautiful. Jadi setelah very sama tuh pasti kata sifat. Terlalu cantik. Sangat cantik. Nggak mungkin kan. Beautiful very. Pasti very beautiful. Terus yang terakhir, adjective enough. Adjective enough, enough itu artinya cukup. Kalau penggunaan kata cukup, dia dibalik adjective dulu. Misal, beautiful enough, artinya cukup cantik. Jadi bacanya dari kanan baru ke kiri, cukup cantik. Nah, jadi seperti itu, terbalik ya. Itu cuma masalah letak. Jadi kalau very sama itu diikuti adjective, tapi kalau ada kata enough, adjective dulu baru enough. Nah, terus artikannya kanan dulu baru ke kiri. Nah, kita akan ke sini yang terakhir. Kata keterangan cara. Kata keterangan cara itu merujuk ke bagaimana action itu happen. Jadi kata kerja itu seperti apa sih? Misal, John reads quickly. John menulis dengan cepat. Kira-kira dengan cepatnya itu kan cara dia nulis kan. John menulis dengan cepat. Nah, atau old people usually drive slowly. Oh, orang tua itu selalu menyetir dengan lambat. Ketika ada kata sifat plus ly, maka dia berubah jadi adverb. Kata keterangan, artinya dengan apa? Slowly berarti dengan lambat. Beautifully berarti dengan indah. Happily berarti dengan bahagia. He speaks slowly. Dia berbicara dengan lambat. Berarti cara dia berbicara itu lambat. Nah, jadi ke situ. Terus perbedaan utamanya itu ini. What is adjective sama adverb? Nah, adjective itu sekilas kan mirip kan. Tetapi kalau adjective itu kan menjelaskan kata benda. Tapi kalau adverb di sini, khususnya adverb of manner, dia menjelaskan kata kerjanya. Nah, misal, he is a careful driver. Dia adalah sopir yang hati-hati. Oh, berarti karakter memang dia orangnya hati-hati. Tetapi kalau adverb of manner menjelaskan tentang cara dia. Misal, he drives carefully. Dia menyetir dengan hati-hati. Nah, jadi kalau untuk adverb of manner, dia selalu datang setelah verb. Dan belakangnya itu pasti umumnya banyakkan pakai ly ya. Kata sifat plus ly. Nah, lebih ke situ. Nah, misal yang terakhir gini. He is a dangerous driver. Dia adalah sopir yang berbahaya. Kita rubah ya dari kata sifat dangerous kita rubah ke adverb of manner. Berarti kan kita butuh namanya kata kerja ya. Maka dia jadi he drives dangerously. Misal he is Nah, jadi seperti itu sih. Misal kata kita rubah, misal beautiful, maka jadi beautifully, misal. Jadi seperti itu sih. Nanti mungkin contohnya akan saya berikan ya di slide nanti ya. Jadi merubahnya ketika kata kerja, kata sifat, misal dia adalah penyanyi, she is beautiful singer, maka kita rubah ya beautiful nanti kan jadi beautifully, maka kita butuh namanya kata kerja kan. Berarti she sings beautifully, dia menyanyi dengan indah. Karena kalau adverb of manner kan butuh yang namanya kata kerja ya. Dia penyanyi yang cantik. Berarti kan kita butuh kan. Oh, berarti dia menyanyi dengan cantik kan. Nah, jadi berubah cantik ke dengan cantik kita butuh tambahan ly. Nanti ada tambahan di slide-nya ya. Nanti kalian bisa nanti kalian bisa pelajari sendiri ya. Oke, mungkin